Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintas Arwah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Pagi itu, mentari di Solo bersinar terik, membanjiri jalanan berbatu yang membelah area pedesaan di pinggir kota. Truk berwarna kuning tua, syarat muatan perabot rumah tangga, tersendat-sendat memasuki sebuah gang sempit yang diapit rimbunnya pohon jati. Di ujung gang, sebuah rumah joglo tua dengan genteng yang menghitam dan cat dinding yang mengelupas menyambut kedatangan keluarga Pratama. Halamannya yang luas ditumbuhi rumput liar setinggi lutut dan beberapa pohon pisang yang buahnya sudah membusuk. Bram, kepala keluarga berusia awal 40-an dengan wajah penuh keringat, melompat turun dari kursi penumpang. Senyumnya lebar, matanya berbinar melihat rumah di depannya. "Nah, itu dia, akhirnya sampai juga kita," serunya, suaranya dipenuhi semangat yang menular. Sinta, istrinya yang berusia 38 tahun, turun dengan hati-hati. Wajahnya yang lembut tampak sedikit ragu, matanya menyapu setiap sudut rumah tua itu. Ada aura dingin yang merambat di antara tembok-tembok kusam, seolah rumah itu menatap balik dengan tatapan kosong. "Kok, lumayan angker ya, Pak?" bisiknya pada Bram, tangannya otomatis menggenggam erat lengan suaminya. Bram hanya tertawa, menganggap kekhawatiran istrinya sebagai hal biasa. "Ah, cuma butuh sentuhan kita aja, Bu. Nanti juga jadi kinclong lagi." Rizky, si sulung yang beranjak remaja 15 tahun, langsung mengeluarkan ponselnya. Hal pertama yang ia cek bukan kamar, tapi sinyal internet. "Yah, di sini sinyalnya cuma 2 bar, Pak," keluhnya lesu. Sementara itu, Taraf, si bungsu yang baru 6 tahun, dengan riang berlari-lari di halaman depan, rambut dikepang dua melambai-lambai mengikuti gerakannya. Boneka kain lusuh kesayangannya, bernama Lala, selalu menemaninya kemanapun. Proses bongkar muat barang berjalan lumayan lancar. Beberapa tetangga yang baik hati ikut membantu, menyunggingkan senyum ramah yang khas Solo. Tapi ada satu hal yang Bram sadari, obrolan mereka selalu terhenti sesaat ketika mereka melihat ke arah rumah. Seolah ada sesuatu yang tak terucap, sebuah rahasia yang terpendam di antara bata-bata tua itu. Malam pertama di rumah baru, suasana terasa hangat. Sinta memesan nasi goreng dari warung Pak Bardi di ujung desa, yang terkenal dengan bumbunya yang medok. Mereka makan lesehan di ruang tengah, di atas tikar pandan yang baru dibeli. Bau kayu basah bercampur aroma kemenyan samar-samar yang entah datang dari mana, menyelimuti ruangan. Bram bercerita tentang pekerjaan barunya, Sinta mengomentari harga cabai yang naik, Rizky sibuk dengan ponselnya, dan Taraf asyik dengan dunianya sendiri, sesekali tertawa kecil. Namun, kejanggalan mulai merangkak perlahan. Saat Sinta hendak menutup pintu dapur kayu yang sudah rapuh, tiba-tiba pintu itu terbuka lagi dengan sendirinya, padahal tidak ada angin. Seperti ada hembusan napas tak kasat mata yang mendorongnya. "Aneh," gumam Sinta, menutupnya lagi dengan sedikit kekuatan. Tengah malam, saat semua terlelap, suara langkah kaki kecil terdengar dari loteng di atas kamar utama. Langkah itu ringan, terburu-buru, seperti anak kecil yang sedang bermain petak umpet. Bram terbangun, telinganya menajam, tapi hanya menganggapnya sebagai suara tikus atau mungkin gesekan dahan pohon di atap. "Cuma khayalan," bisiknya pada diri sendiri, mencoba meyakinkan. Namun, yang paling aneh, aroma bunga melati yang sangat pekat dan menusuk hidung memenuhi kamar Taraf. Padahal, di dalam maupun di luar rumah, tidak ada satupun bunga melati yang tumbuh. Sinta mencoba mencari sumbernya, tapi tidak menemukan apa-apa. "Mungkin dari tetangga yang lagi selamatan, Bu," kata Bram, mencoba menenangkan. Tapi Taraf, dengan mata polosnya, hanya tersenyum dan berbisik pada bonekanya, "Lili suka wangi melati, ya, lah." Besoknya, Taraf terlihat lebih sering menyendiri. Ia duduk di pojok ruang tamu yang agak gelap,
menghadap dinding, seolah sedang bercakap-cakap dengan seseorang yang tak terlihat. Lili bilang rumah ini dulu punya dia. Dia suka main di loteng, tapi jatuh dan sekarang dia tetap di sini, ucap Taraf dengan polosnya, menirukan percakapan dengan teman imajinasinya. Bram dan Sinta awalnya cuma tersenyum, menganggap itu bagian dari tumbuh kembang anak. Tapi Taraf melanjutkan, dengan detail yang bikin bulu kuduk berdiri. Lili bilang ibunya dulu pakai kain batik tulis warna biru dengan motif parang rusak yang hilang sekarang. Terus, bapaknya Lili itu galak banget, sering marah-marah. Bram dan Sinta saling pandang. Mereka ingat, saat membeli rumah, Pak Lurah sempat bercerita sedikit tentang sejarahnya. Rumah ini memang milik keluarga bangsawan kecil Solo, yang dikenal dengan koleksi batik tulisnya, termasuk motif parang rusak yang langka. Dan desas-desus tentang kepala keluarga yang punya temperamen keras juga sempat mereka dengar. Detail ini, yang tak pernah mereka ceritakan pada Taraf, membuat senyum di wajah mereka memudar. Ada sesuatu yang tidak beres. Ketegangan mulai merayap tipis, sehalus embusan angin malam yang membawa aroma melati misterius. Rumah ini menyimpan rahasia, dan Taraf, entah bagaimana, mulai menjadi bagian dari rahasia itu. Suasana rumah yang awalnya manis, kini mulai terasa menjerit dengan bisikan-bisikan tak terlihat. Beberapa hari berubah menjadi seminggu, lalu sebulan. Suasana di rumah joglo tua itu berubah drastis, dari hangat menjadi dingin, dari ceria menjadi tegang. Taraf, si kecil yang dulu periang, kini seperti bukan dirinya. Senyum manisnya digantikan oleh tatapan kosong, matanya seringkali bersembunyi di balik poni panjangnya. Ia mulai menarik diri dari keluarganya, menolak diajak bermain oleh Rizky, dan marah tanpa sebab yang jelas saat Sinta memanggilnya untuk makan. Suara tawanya yang renyah kini jarang terdengar, digantikan oleh bisikan-bisikan pelan di sudut-sudut gelap rumah, seolah ia sedang berbagi rahasia dengan seseorang yang tak terlihat. Lili bilang kalian jahat, kalian bakal ninggalin dia lagi, kayak dulu keluarganya ninggalin dia. Gumam Taraf suatu sore, suaranya bukan lagi melengking anak-anak, melainkan lebih dalam, serak, dan penuh kemarahan yang bukan miliknya. Bram dan Sinta hanya bisa saling pandang. Bram mencoba menenangkan, sayang, Lili itu cuma teman khayalan, kan? Mama sama papa selalu di sini. Namun, tatapan Taraf kosong, seolah ada dinding tak kasat mata yang memisahkan jiwanya dari tubuhnya. Gangguan-gangguan kecil yang dulu dianggap sepele, kini mulai berubah menjadi teror yang nyata dan semakin brutal. Malam itu, saat Sinta sedang membereskan piring di dapur, tiba-tiba sebuah piring keramik kesayangan yang bermotif bunga melati biru terbelah dua di atas meja, seolah dihantam benda keras. Pecahannya menyebar, membentuk pola seperti jari-jari tangan mungil yang mencoba meraih-raih. Jantung Sinta berdebar kencang, ia merasakan hawa dingin menusuk punggungnya. Beberapa kali, Rizky merasakan benda-benda kecil melayang di sekitarnya. Buku-buku di rak tiba-tiba jatuh berhamburan. Lampu di ruang tengah, yang baru saja diganti Bram, mulai berkedip-kedip tak karuan, seperti detak jantung yang panik dan ketakutan. Cahayanya redup lalu terang benderang secara acak, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang menari-nari di dinding. Puncaknya, saat Rizky sedang menyikat gigi di kamar mandi, ia melihat bayangan samar seorang gadis berambut panjang dengan kebaya putih lusuh berdiri tepat di belakangnya di cermin. Wajahnya pucat pasi, matanya hitam cekung. Rizky memekik ketakutan, menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa di belakangnya. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ayah, mama, panggilnya, suaranya tercekat. Namun, teror yang paling mengerikan adalah ketika bayangan itu muncul di kamar tidur utama. Rizky, yang tak bisa tidur karena ketakutan, diam-diam mengintip ke kamar orang tuanya. Ia melihat bayangan perempuan itu berdiri tegak di samping ranjang Sinta, tangannya terulur perlahan, seolah ingin menyentuh bahu ibunya yang terlelap. Sebuah bisikan halus, menyerupai tawa kecil yang menyeramkan, terdengar jelas olehnya. Rizky menjerit sekuat tenaga, membangunkan Bram dan Sinta. Bayangan itu lenyap secepat kilat,
meninggalkan aroma melati yang menusuk hidung dan hawa dingin yang luar biasa. Ada cewek di sini, Pak. Di sebelah Mama. Rizky terisak, menunjuk ke sudut kamar yang kini kosong. Bram dan Sinta berusaha menenangkan Rizky, mencoba mencari penjelasan logis, tapi rasa takut sudah merayap ke dalam hati mereka. Puncak ketakutan keluarga terjadi pada suatu siang. Sinta sedang mengiris bawang di dapur, pikirannya kalut memikirkan Taraf. Tiba-tiba, pisau yang ia pegang terasa sangat licin, tergelincir dari tangannya, dan melukai jari telunjuknya. Darah segar menetes ke talenan kayu, membentuk huruf L yang sangat jelas. Sinta pucat pasi, tubuhnya gemetar hebat. Ia merasa ada yang sengaja mendorong pisau itu. Bram, yang mendengar jeritan Sinta, langsung menghampiri. Ia melihat darah yang membentuk huruf itu, dan raut skeptis di wajahnya kini berganti dengan ketakutan yang nyata. Ini bukan kebetulan, Sin. Ada yang gak beres di rumah ini. Bram memeluk Sinta erat, berusaha menyembunyikan ketakutannya sendiri. Malam itu, di tengah kegelapan yang pekat, terdengar tawa kecil dari kamar Taraf. Tawa itu bukan tawa riang anak-anak, melainkan tawa dingin, kering, dan melengking, yang bergema dari loteng di atas kepala mereka. Tawa itu seolah menyambut kehadiran mereka, menegaskan bahwa rumah ini bukan lagi milik mereka, melainkan milik penghuni lain yang haus akan perhatian, atau lebih tepatnya, haus akan jiwa. Udara terasa berat, pengap, dan dingin yang menusuk tulang, seolah-olah seluruh ruangan diselimuti oleh aura kegelapan. Ketegangan kini tidak lagi merangkak tipis, melainkan mencengkeram kuat, mencekik setiap napas mereka. Keluarga Pratama kini berada dalam teror nyata, dan mereka tahu, mereka harus segera menemukan jawabannya sebelum jiwa kecil Taraf terkunci selamanya. Ketakutan yang mendalam akhirnya memaksa Bram untuk bertindak. Malam demi malam diwarnai mimpi buruk, jeritan Taraf yang tak wajar, dan kehadiran-kehadiran tak terlihat yang semakin berani. Ia tak bisa lagi mengabaikannya. Kita harus cari tahu, Sin. Rizky juga harus ikut, ucap Bram pada Sinta suatu pagi, suaranya tegas namun jelas menyimpan kecemasan. Sinta mengangguk, matanya sembab karena kurang tidur. Aku setuju, Pak. Ini sudah keterlaluan. Bram dan Rizky memulai penyelidikan mereka. Pertama, mereka mendatangi kantor catatan sipil di pusat kota Solo. Setelah beberapa jam mengurus birokrasi dan sedikit uang pelicin, mereka berhasil mendapatkan arsip lama kepemilikan rumah joglo itu. Tertera nama keluarga Wijaya, bangsawan kecil yang dulunya cukup terpandang. Keluarga Wijaya, gumam Bram, mencoba mengingat-ingat. Selanjutnya, mereka pergi ke sebuah perpustakaan kota tua yang menyimpan koleksi koran-koran lama dan catatan sejarah Solo. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam, jari-jari mereka berlumuran debu dari lembaran-lembaran kertas yang menguning. Dan di sanalah, di sebuah artikel koran lokal tahun 1965, mereka menemukan potongan puzzle yang mengerikan. Artikel itu menceritakan tentang sebuah insiden tragis, gadis kecil jatuh dari loteng, diduga kecelakaan. Nama yang tercetak jelas, Lia Wijaya, anak tunggal dari keluarga Wijaya, meninggal di usia 7 tahun setelah jatuh dari loteng rumahnya. Artikel itu singkat, seolah mencoba menutupi sesuatu. Namun, informasi paling detail datang dari Mbah Karmin, seorang tetangga yang sudah renta, hidup sebatang kara di gubuk reot di seberang rumah mereka. Mbah Karmin, dengan kulit keriput dan mata yang berawan, awalnya enggan bercerita. Ia hanya menggelengkan kepala dan meludah ke tanah. Ojo ngeling-eling sing wis suwe, le. Nanti malah munda. Jangan mengingat-ingat yang sudah lama, nak. Nanti malah tambah parah. Namun, setelah Bram bercerita tentang Taraf dan gangguan di rumah, Mbah Karmin akhirnya luluh. Rumah itu, memang ada penunggunya, le. Arwah Lia, yang dulu dipanggil Lili. Anak itu polos, tapi kasihan nasibnya. Mbah Karmin memulai kisahnya, suaranya bergetar. Orang tuanya, Bapak Wijaya dan Ibu Widya, itu sibuk sekali. Bapaknya pedagang batik besar, ibunya juga punya toko emas. Mereka jarang di rumah.
Lili itu kesepian, mainnya sendiri terus. Suatu sore, dia main di loteng. Lantainya memang sudah rapuh dari dulu. Dia jatuh, kepalanya terbentur. Meninggal seketika. Bram dan Rizky mendengarkan dengan napas tertahan. Tapi yang bikin arwahnya gentayangan, bukan cuma karena kecelakaan itu, lanjut Mbah Karmin, suaranya merendah menjadi bisikan. Orang tuanya, mereka nggak benar-benar sedih. Hanya seminggu setelah kematian Lili, mereka sudah menjual rumah itu. Bilangnya mau pindah ke Surabaya, memulai hidup baru. Nggak ada tahlilan besar-besaran, nggak ada tangis yang tulus. Lili itu merasa ditinggalkan, dibuang, seperti barang bekas yang tak berharga. Arwahnya terperangkap di rumah itu, penuh amarah dan dendam karena merasa diabaikan oleh orang yang seharusnya melindunginya. Mbah Karmin juga menceritakan rumor bahwa Bapak Wijaya adalah sosok yang temperamental, sering membentak Lili karena rewel atau mengganggu pekerjaannya. Bahkan, ada yang bilang, beberapa barang berharga milik Ibu Widya, seperti kalung emas dengan liontin permata dan kain batik tulis motif parang rusak kesayangannya, hilang misterius setelah kematian Lili. Mungkin saja Lili menyembunyikannya, sebagai bentuk protes kecilnya yang terakhir, pungkas Mbah Karmin, menatap kosong ke arah rumah joglo itu. Kembali ke rumah, Bram dan Rizky saling berpandangan. Semua teka-teki kini terjawab, membentuk gambaran yang mengerikan. Aroma melati yang selalu muncul adalah bau parfum favorit Lia yang dulu sering dipakai ibunya. Suara langkah kaki kecil di loteng adalah jejak terakhir Lia sebelum kecelakaan. Dan boneka lusuh yang selalu dibawa Taraf, dengan jahitan kasar di kaki yang patah, pasti itu boneka kesayangan Lili. Namun, tabir yang terkuak ini datang terlambat. Sesampainya di rumah, mereka disambut pemandangan yang membuat jantung mereka mencelos. Taraf, kini sudah sepenuhnya dikuasai Lili. Matanya yang polos kini gelap, tatapannya dingin dan menakutkan. Suaranya serak dan berat, seperti orang dewasa yang marah. Ia berdiri di tengah ruang tamu, memegang erat boneka kainnya, tangannya gemetar. Kalian sudah tahu. Bagus, suara Taraf, tapi jelas-jelas itu bukan suaranya, menggema di ruangan. Kalian semua sama, akan meninggalkan aku. Aku benci kalian. Dengan kekuatan yang tak masuk akal untuk anak seusianya, Taraf tiba-tiba melempar vas bunga keramik antik yang diletakkan di sudut ruangan. Vas itu pecah berantakan di dekat kaki Bram dan Rizky. Kemudian, dengan mata menyala-nyala, Taraf maju menyerang Rizky. Cakarannya cepat dan penuh kekuatan, berusaha melukai wajah kakaknya. Kamu juga akan pergi, teriaknya, suaranya melengking nyaring seperti jeritan dari masa lalu yang terkunci. Bram berusaha memegang Taraf, tapi tubuh kecil itu meronta dengan kekuatan luar biasa, menendang Bram hingga terjatuh. Sinta menangis histeris, mencoba mendekati anaknya, tapi Taraf mengarahkan jari telunjuknya yang mungil ke arah ibunya, dengan senyum bengis yang bukan miliknya. Mama akan jadi yang pertama. Mama akan ditinggal sendiri, seperti Mama ninggalin aku. Ketegangan mencapai puncaknya. Jiwa Lili telah mengambil alih sepenuhnya, dan dendam masa lalu kini menjadi ancaman nyata bagi keluarga Pratama. Tabir telah terkuak, mengungkap jeritan masa lalu yang mengerikan, dan kini mereka harus berhadapan langsung dengan hantu yang tak akan segan-segan mengambil nyawa. Malam itu, rumah joglo terasa seperti kuburan yang dingin dan mencekam. Taraf kini terbaring tak sadarkan diri di kamarnya, namun Bram dan Sinta tahu, itu hanya sementara. Lili telah menguasai sepenuhnya, dan mereka merasakan kehadirannya yang dingin, mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Bram, dengan wajah kusut dan mata merah, mengusap wajahnya kasar. Ia tahu, logika dan akal sehat tak akan mempan lagi. Mereka harus melawan dengan cara lain. Aku harus cari bantuan, Sin. Ini bukan lagi soal sakit biasa, kata Bram, suaranya parau. Sinta mengangguk, memeluk Rizky erat. Rizky, meski ketakutan, tampak lebih tegar. Aku ikut, Pak, aku juga mau bantu Taraf. Bram bertanya pada beberapa tetangga yang ia temui di warung kopi Pak Bardi.
Ia menceritakan sebagian kecil kejadian, hanya mengisyaratkan gangguan gaib yang parah. Salah satu tetangga, seorang pria tua yang dikenal sering ikut pengajian, menyebut nama Kiai Hadi. Kiai Hadi itu ahli, Mas. Kalau soal begituan, beliau jagonya. Rumahnya di seberang masjid besar di desa sebelah. Tanpa pikir panjang, Bram dan Rizky segera meluncur dengan motor butut mereka. Langit sudah mulai gelap ketika mereka tiba di sebuah rumah joglo sederhana di samping masjid. Kiai Hadi, seorang pria tua berjenggot putih panjang, dengan sorban melingkar di kepala dan tatapan mata yang teduh namun tajam, menyambut mereka dengan senyum. Bram menceritakan semua yang terjadi, dari awal sampai taraf yang kini dikuasai Lili. Ia bahkan menunjukkan bekas cakaran di tangannya dan memar di bahu akibat tendangan taraf. Kiai Hadi mendengarkan dengan seksama. Sesekali ia memejamkan mata, seolah meresapi setiap kata. Arwah Lili itu arwah penasaran, nak. Terikat kuat pada rumah dan bonekanya. Dia butuh pengampunan, tapi amarahnya sudah terlalu besar. Kita harus memutus ikatan itu, jelas Kiai Hadi, suaranya tenang namun berwibawa. Ritualnya akan berat, kita akan pakai boneka itu sebagai jembatan. Tapi harus hati-hati, amarah Lili bisa menguras energi kalian, bahkan bisa membahayakan jiwa. Bram mengangguk mantap, saya siap, Kiai. Demi anak saya. Rizky juga mengangguk, wajahnya pucat tapi ada tekad kuat di matanya. Kiai Hadi berpesan, malam ini, kita harus masuk lagi ke rumah itu. Kita butuh keberanian dan iman yang kuat. Dan satu lagi, Rizky, kamu harus mencari boneka itu. Boneka kesayangan Lili. Pulang ke rumah, Rizky langsung naik ke loteng yang gelap dan berdebu. Udara di sana sangat dingin, baunya apek bercampur aroma melati yang menusuk. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengamati setiap sudut, menggeser tumpukan kardus dan perabot tua. Dan di balik sebuah lemari usang yang hampir roboh, ia menemukan sebuah kotak kayu berukir. Di dalamnya, terbaring boneka kain lusuh, rambutnya yang terbuat dari anyaman benang hitam sudah kusut. Kaki kanannya dijahit kasar, seolah pernah patah. Ya, ini dia, boneka kesayangan Lili. Rizky meraihnya, merasakan hawa dingin yang luar biasa merambat ke tangannya. Malam harinya, di bawah rembulan yang tertutup awan, Kiai Hadi bersama Bram dan Rizky kembali ke rumah joglo itu. Sinta sudah lebih dulu bersiap di dalam, memeluk taraf yang terbaring kaku di ruang tengah. Suasana di dalam rumah sangat mencekam. Lampu-lampu berkedip, udara terasa berat dan pengap. Aroma melati dan kemenyan bercampur jadi satu, menciptakan bau yang memuakkan. Kiai Hadi mulai mengatur ritual. Ia membuat lingkaran garam putih besar di tengah ruang tamu. Rizky meletakkan boneka Lili di tengah lingkaran. Kiai Hadi membuka Al-Quran, suaranya yang tenang mulai melantunkan ayat-ayat suci, surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan ayat kursi, menciptakan perisai spiritual di sekitar mereka. Sinta dan Bram duduk di sisi taraf, memeluknya erat, meneteskan air mata. Ya Allah, lindungilah anakku, bisik Sinta. Tiba-tiba, tubuh taraf yang terbaring mulai kejang-kejang hebat. Ia meronta, tubuh kecilnya menggeliat seperti ulat raksasa, menghempaskan Bram dan Sinta. Meja dan kursi di ruangan itu terangkat dan terbanting, pecah berantakan. Lampu di langit-langit meledak, menyisakan kegelapan yang pekat. Hanya cahaya lilin dari Kiai Hadi yang menyinari. Kalian tidak akan bisa mengusirku. Ini rumahku. Kalian akan mati di sini. Suara taraf, namun yang keluar adalah suara melengking tajam, penuh kebencian dan kemarahan, memekakkan telinga. Lili melawan dengan seluruh kekuatannya. Angin kencang berhembus di dalam rumah, menerbangkan barang-barang. Kiai Hadi tetap tenang, suaranya semakin keras melantunkan zikir, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ilusi-ilusi mengerikan mulai muncul di pikiran mereka. Bram melihat Sinta meninggalkannya sendirian di tengah hutan. Sinta mendengar tangisan bayi yang tak kunjung henti, memanggil-manggilnya. Rizky melihat bayangan Lili di sudut ruangan, dengan wajah busuk dan mata hitam legam, tersenyum sinis padanya.
Taraf yang dirasuki menyerang Kiai Hadi, cakarannya cepat dan tajam. Namun, Kiai Hadi sigap menghindar, terus melantunkan doa. "Lili, maafkan kami, maafkan keluargamu, pergilah dengan damai," teriak Sinta, suaranya serak karena menangis, memeluk Taraf yang terus meronta. Bram ikut memeluknya, menyalurkan semua cinta dan kekuatannya. Pertarungan spiritual itu adalah ujian terberat bagi jiwa dan iman mereka, di tengah ancaman kegelapan yang mencoba menelan mereka hidup-hidup. Ruangan itu dipenuhi oleh suara zikir Kiai Hadi yang bergema kuat, diiringi teriakan melengking dari Taraf yang kini sepenuhnya dikuasai Lili. Angin kencang masih berputar di dalam rumah, mengombang-ambingkan gorden dan menerbangkan sisa-sisa pecah belah. Udara terasa dingin menusuk, namun keringat membanjiri tubuh Bram dan Sinta yang mati-matian memegangi Taraf. Rizky, dengan ketakutan yang luar biasa, terus menatap boneka Lili di tengah lingkaran garam, seolah mengharapkan sebuah keajaiban. Mata Taraf melotot, menatap tajam ke arah Rizky. Kamu juga akan pergi. Kalian semua akan pergi," teriaknya, suaranya parau dan berat, penuh amarah. Rizky gemetar, tapi ia tahu ini adalah kesempatannya. Ia ingat kata-kata Mbah Karmin, Lili adalah arwah yang kesepian dan marah karena ditinggalkan. Ia harus menyentuh sisi kemanusiaan yang mungkin masih tersisa. Rizky meraih boneka Lili yang tergeletak di tengah lingkaran garam. Tangannya dingin saat menyentuh kain lusuh itu. Dengan keberanian yang entah datang dari mana, ia maju selangkah, mendekati Taraf yang sedang dirasuki. "Lili, dengar aku," seru Rizky, suaranya bergetar namun jelas. "Aku tahu kamu kesepian, aku tahu kamu marah karena ditinggalkan. Tapi kami nggak akan meninggalkan Taraf. Kami nggak akan meninggalkan dia sendirian seperti keluargamu meninggalkan kamu." Taraf, atau Lili di dalam dirinya, terdiam sesaat. Tatapan matanya yang gelap sedikit bergeser, seolah-olah ada gejolak di dalamnya. "Bohong. Kalian semua bohong," teriaknya lagi, tapi ada sedikit keraguan dalam nada suaranya. "Tidak, Lili, aku janji." Rizky terus maju, memegang boneka itu di depan Taraf. "Taraf itu adikku. Aku sayang dia. Kami semua sayang dia. Kamu pantas pergi dengan damai. Kamu nggak harus sendirian lagi. Kamu nggak perlu menyakiti siapapun lagi." Di tengah-tengah rentetan kata Rizky, Sinta memeluk Taraf erat, meneteskan air mata di rambut. "Anaknya, Nak Lili, maafkan kami, maafkan semua orang yang pernah menyakitimu. Maafkan orang tuamu yang dulu meninggalkanmu," bisik Sinta, suaranya penuh kepedihan dan empati. Bram juga ikut memeluk, mengalirkan semua cinta dan kasih sayang yang ia miliki kepada Taraf, kepada Lili. Entah itu karena kekuatan cinta dan maaf dari keluarga, atau kata-kata tulus dari Rizky, tiba-tiba tubuh Taraf yang tadinya meronta hebat, kini lemas. Matanya yang gelap mulai berkaca-kaca. Sebuah suara tangisan pelan, seperti anak kecil yang kesepian, keluar dari tenggorokannya. Suara itu bukan lagi teriakan penuh amarah Lili, melainkan tangisan pilu seorang gadis kecil yang mendamba kasih sayang. Aku cuma mau punya teman," bisik suara itu, terdengar sangat lemah. "Kami temanmu, Lili," sahut Rizky, air mata menetes di pipinya. "Tapi kamu harus pergi sekarang. Ada tempat yang lebih baik buat kamu." Tiba-tiba, boneka Lili di tangan Rizky mulai bergetar hebat. Aroma melati yang pekat mendadak terasa sangat panas, membakar hidung. Asap tipis mengepul dari boneka itu, dan di tengah kepulan asap, sebuah bayangan samar sesosok gadis kecil muncul sejenak, melirik ke arah keluarga Pratama dengan tatapan yang kini bukan lagi penuh dendam, melainkan sedih. Kemudian, bayangan itu lenyap secepat kilat, dan boneka itu terbakar sendiri menjadi abu, meninggalkan bara yang membara sejenak di tengah lingkaran garam. Pada saat yang sama, tubuh Taraf ambruk lemas dalam pelukan Sinta. Nafasnya teratur, detak jantungnya normal. Mata polosnya terpejam rapat, ia pingsan. Kiai Hadi menghela napas panjang, mengusap wajahnya. "Alhamdulillah, Lili sudah pergi, Nak. Dia sudah menemukan kedamaian,"
Fajar menyingsing, mewarnai langit Solo dengan semburat jingga kemasan. Keluarga Pratama, dengan tubuh penuh memar dan luka, namun jiwa mereka terasa lega, perlahan-lahan meninggalkan rumah joglo itu. Mereka tidak membawa banyak barang, hanya baju di badan dan beberapa dokumen penting. Rumah itu mereka tinggalkan, dengan semua kenangan pahit dan teror yang pernah mereka alami di dalamnya. Bram menjual rumah itu secepat mungkin, dengan harga yang sangat murah, pada seorang makelar yang tidak ia ceritakan detail mengerikan tentang penghuni gaibnya. Keluarga Pratama pindah ke sebuah kontrakan kecil di tengah kota Solo, dekat dengan pusat keramaian. Mereka tahu, butuh waktu lama untuk menyembuhkan luka batin ini, terutama taraf. Namun, mereka bersumpah tidak akan pernah kembali ke rumah joglo itu, rumah yang hampir merenggut jiwa putri kecil mereka. Beberapa bulan berlalu, keluarga Pratama kini hidup lebih tenang di kontrakan barunya. Taraf, meski masih kadang terbangun dari mimpi buruk dengan berteriak, perlahan-lahan mulai pulih. Senyum di wajahnya kembali, meski ada sedikit bayangan trauma di matanya yang kadang melamun jauh. Ia tak lagi menyebut nama Lili, boneka lalanya pun kini ia simpan rapi di lemari, tak lagi menjadi teman bermain sehari-hari. Rizky menjadi lebih dewasa dan lebih dekat dengan adiknya. Ia selalu menemani Taraf saat ia ketakutan, membacakan dongeng hingga adiknya tertidur. Sinta dan Bram, meski masih terbayang-bayang peristiwa mengerikan itu, mencoba membangun kembali kehangatan keluarga mereka. Mereka tahu, pengalaman itu akan menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah keluarga mereka, sebuah pengingat akan kekuatan cinta dan bahaya yang mengintai di balik tembok-tembok tua. Sementara itu, di gang sempit pinggiran Solo, rumah joglo tua itu kembali kosong. Jendela-jendela kayunya yang berderit dibiarkan terbuka, seolah-olah mengundang angin untuk bermain di dalamnya. Rumput liar kembali tumbuh subur di halaman, menelan jejak-jejak kehidupan yang pernah ada di sana. Pelang, dijual, yang dulu terpasang kini sudah tidak ada, tapi tidak ada satupun pembeli yang datang. Kabar tentang rumah berhantu itu sudah tersebar luas di kalangan penduduk desa. Malam-malam setelah itu, di tengah keheningan, Mbak Karmin yang masih setia di gubuk reotnya, kadang-kadang mendengar sesuatu. Sebuah suara tawa kecil yang melengking pelan, seolah anak-anak sedang bermain petak umpet, terdengar samar-samar dari arah loteng rumah joglo itu. Lalu, disusul bisikan pelan, sehalus embusan angin malam, yang entah mengapa terdengar seperti, "Siapa teman baruku?" Udara dingin merambat di antara pepohonan jati, membawa serta aroma melati yang begitu pekat dan familiar. Rumah itu tetap berdiri tegak, menyimpan misterinya rapat-rapat. Apakah Lili benar-benar pergi dengan damai? Atau ia hanya bersembunyi, menunggu jiwa baru yang rapuh untuk dijadikan teman selanjutnya? Hanya malam yang tahu rahasia terdalam rumah joglo tua itu, yang kini kembali menjadi sarang bagi kegelapan yang tak terlihat. Dan di Solo yang damai, legenda rumah berhantu itu kini hidup abadi, menjadi peringatan bagi siapa saja yang berani mengabaikan jeritan masa lalu. Dan itulah kisah horor malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.